Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 369 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 23 Maret 2021 dari kitab Zakaria pasal 14 ayat 9 mengatakan, "Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat portibio, diari nasasadai sada situtu Jehovah, guarnape sadado." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh pedih hati ini membaca tentang kebengisan manusia terhadap sesamanya. Inilah sebuah laporan surat kabar tentang penyiksaan yang dilakukan di penjara-penjara modern. Korban diikat pada kursi besi. Arus listrik dialirkan dalam tubuhnya. Semakin lama semakin kuat sampai akhirnya ia mengaku tentang kelakuannya. Algojo mengepalkan tinjunya menghantam kepala si korban bertubi-tubi sampai gendang telinganya pecah. Seorang tahanan didudukkan di kursi dokter gigi. Kemudian dokter mengebor giginya sampai menyentuh saraf. Pengeboran berjalan terus sampai akhirnya korban menyerah dan mengaku. Dan tentu masih banyak lagi kisah yang lainnya. Manusia pada hakikatnya bukanlah makhluk yang bengis. Ia menjadi bengis kalau ia merasa tidak bahagia, atau kalau dia merasa diganggu, kalau ia menganut satu ideologi melawan ideologi lain, satu sistem melawan sistem yang lain, satu agama melawan agama yang lain, dan manusia terhimpit di antaranya, maka manusia bisa menjadi bengis. Arti nama Zakaria adalah Tuhan mengingat. Zakaria dan Nabi Hagai hidup pada zaman yang sama, yaitu masa ketika bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan Babel. Saat itu merupakan waktu pemulihan oleh Tuhan
setelah bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dalam catatan sejarah disebutkan ada 3 gelombang besar kepulangan umat Israel ke Yerusalem, yaitu gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel, gelombang kedua dipimpin oleh Ezra, gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Renungan harian ini, kepulangan gelombang pertama dari umat Israel yang dipimpin oleh Zerubabel. Sakaria membawa pesan bahwa meskipun keadaan Yerusalem tengah porak-poranda, Allah tetap mengingat umatnya. Allah akan menggenapi janjinya untuk menyertai umatnya yang mau bertobat berbalik kepadanya. Sakaria bahkan memberikan janji akan kedatangan Mesias dan kedatangannya secara unik. Mesias itu adalah raja yang akan datang dengan menunggang keledai. Ia lemah lembut dan membawa damai yang akan diberitakan kepada semua bangsa di bumi. Sakaria mengatakan hari kepulangan mereka sebagai hari itu, di mana tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Hari itu akan selalu ada sinar terang. Walaupun senja tiba, mereka tetap dapat melihat adanya cahaya. Tuhan senantiasa mengingat janjinya. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Hal inilah yang sangat menggembirakan bagi mereka. Kores, Raja Persia, mengizinkan bahkan memberi biaya bantuan kepada mereka untuk membangun kembali Bait Allah. Ketika Bait Allah selesai dikerjakan, bangsa Israel bisa melihat betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Tuhan. Walaupun sebenarnya hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari apa yang Tuhan punya, dari kebesaran Tuhan. Setidaknya mereka dengan mata kepala sendiri melihat kebesaran Tuhan melalui bait sucinya. Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Mereka mengharap akan datangnya seorang raja yang adil yang membawa damai. Di kemudian hari, nubuatan ini genap di dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem, di mana orang banyak menyambutnya dengan berseru, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes pasal 12 ayat 13. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Raja. Ketika Dia memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, sesuai nubuatan Nabi Zakaria bahwa Dia akan datang dengan rendah hati. Zakaria 9 ayat 9, dan itulah yang dilakukannya. Semuanya ini merupakan kebutuhan umat manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini, yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan dengan sempurna. Ia adalah adil, memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Marilah kita juga
membawa kesejukan, kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita untuk merasakan damai yang daripada Tuhan. Dengan bersikap rendah hati dan lemah lembut, meniru Tuhan Yesus Raja kita. Tuhanlah penolong kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah dan Raja kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 369 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.